Saya tuh kaget Mang ternyata ada tulang kembang 7 rupa sama itu kayak pasir yang dibungkus kain putih tapi kayak apa ya, kayak makanan pepes segede gini bengketannya. Tulang kayak gimana? Tulang manusianya tuh berbentuk kayak tulang ini sepanjang gini lah. Cuman warnanya udah coklat, coklat gelap kayak lama dikubur. Uang ratusan ribu tuh segini semua Mang rata. Saya masih pikiran logika, oh itu mungkin uang omset jualan, hasil usaha. Masih saya pikirannya logika, udahlah. Dipegang uangnya? Iya, sempat saya megang uang itu. 41 hari saya tuh selalu ditampakin kuntilanak merah, iblis merah yang ada tanduk sama si hitam tinggi besar itu. Kamu mau diritualin buat jadi tumbal. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu sama Bibi itu tahun 2022. Mereka nggak apa-apa ini diceritakan? Nggak apa-apa Mang Kalau mereka nonton seperti apa? Majunya usaha sebuah rumah makan terkadang tak bisa lepas dari adanya praktik pesugihan, mencampurkan air ritual pada makanan, ataupun mempersembahkan karyawan untuk dijadikan tumbal. Mirisnya, kejadian ini pernah dirasakan secara nyata oleh Mas Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan malam hari ini sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ei dan tim seperti biasa akan mengantarkan kisah terbaru dari narasumber. Di depan kita ada Mas Marcel. Mas Marcel. Namanya keren nih, Marcel. Apa Iya. kabar Mas Marcel? Alhamdulillah baik Mang Mas Marcel punya pengalaman pesugihan waktu bekerja di rumah makan ya? Iya. Kok bisa-bisanya tahu gitu kalau rumah makan itu melakukan pesugihan, tahu dari mana? Jadi waktu itu saya tahu sendiri Mang waktu mau ke toilet buang air kecil malam-malam kan itu ngeliat pintunya kebuka. Ya nggak sengaja saya intip tuh. Saya lihat ada uang ratusan ribu semua, satu karung. Uang 100.000 satu karung? Iya. Di bendel gitu? Di Diikat-ikat bendel gitu? Cuma kayak bendelannya kayak daun pisang kering. Nah itu segini tingginya dari karung sama bakaran menyan yang baunya nyengat gitu. Jadi curiga di situ ya? Iya, di situ saya wah, tapi tiba-tiba saya tuh dipergokin, kamu ngapain? Oke, baik. Tahan dulu di situ, kita akan dengarkan kisahnya nanti ya. Ya, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Marcel. jadi begini ceritanya Mang saya kan nganggur karena lagi kesulitan kan waktu itu. Jadi saya tuh memilih megang kebun waktu itu. Saya ngolah kebun singkong sama kangkung. Nah, pas saya kan kalau panen daun singkong itu saya jual ke warung-warung nasi Padang. Sama tambahannya saya juga profesi tukang pijet, urut kayak refleksi gitu kan. Alhamdulillah tuh Mang pelanggan pijet saya tuh makin banyak. Nah pas saya dapat pelanggan pijet, salah satu pelanggan pijet tuh ada yang promosiin saya, ada pasien nih, mau nggak Sel? Saya bilang oh ya mau ya, ayo kita ke sana. Nah terus kita ke sana Mang pas nggak taunya ternyata masih orang dulu yang masih ada hubungan saudara dengan saya. Waktu itu kan 2010 dulu kan saya pernah tinggal di desa itu ya, di desa yang di wilayahnya Cirebon Timur. Terus ketemu itu, wah kamu Sel apa kabar? Nah basa-basi dulu itu. Setelah itu, kamu bisa mijet sekarang? Iya, saya sekarang tukang pijet Mang. Orangnya namanya, maaf Mang saya samarin aja ya, namanya Mang Aceng itu. Nah dipijet lah Mang Aceng tuh. Karena saya cerita ke Mang Aceng, saya ditanya, kamu sekarang cuma tukang pijet Sel? Iya Mang, sama sekalian saya juga tukang kebun, ya jualin daun singkong sama kangkung kan. Kalau kerja di tempat saya mau nggak? Nah, gajinya 1.200.000. Saya punya warung makan prasmanan Sunda.
Saya bilang langsung mau, soalnya saya juga lagi butuh. Tapi kamu siap nggak untuk tenaga sama waktunya? Jadi kamu nggak usah megang kebun sama jadi tukang pijit lagi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Kalau itu mah bener, ya. Penghasilan waktu jadi tukang pijet, tukang urut berapa waktu itu Mas? Waktu itu kalau ada yang minta pijat sehari bisa 3 orang, saya dapat 150.000 gitu Mang E. Jadi satu orang 50 ribuan gitu. Iya, 1 orang tuh 50.000 tarifnya. Lumayan ya. Alhamdulillah. Nah dari itulah saya bisa ada pemasukan, nyambung hidup itu Mang E. Nah ditambah lagi saya kan punya uang simpenan tuh dari hasil jual daun singkong, jualan kangkung sama hasil pijat sambil saya kerja di situ kan. Itu Mang E tempat makannya mewah, dalamnya tuh luas sekali. Sampai keramiknya tuh keramik mahal itu di rumah makan itu. Menunya komplit. Nah waktu itu saya kan hari pertama kerja saya bingung. Tugas saya apa nih? Paman saya langsung bilang, dah kamu mah bagian cuci piring aja. Sama nyapu ngepel, nyiapin buat orang makan itu kayak bikin minuman Mang E ya. Apa sih kayak es teh manis, es jeruk itu kan bagian saya. Kalau paman masih enakan orangnya. Kalau dari kerjaan udah santai dulu, ngopi. Kalau bibi saya mah enggak, istrinya Mamang tuh sifatnya jutek, ketus, jarang basa-basi lah. Kalau sama karyawan tuh kalau setiap bicara pasti hanya nyuruh. Cuman orangnya royal kalau ke makanan, kalau ke uang mah dia pelit. Saya kerjakan mulai jam 6 pagi sampai selesai itu jam 5 sore. Setiap istirahat tuh kalau waktu duhur di situ saya makan. Cuma saya waktu itu dibilangin, kamu kalau makan jangan kelihatan orang. Maksudnya, iya kalau mau makan ke belakang dulu. Jangan sampai kelihatan sama orang makan kalau karyawannya lagi makan. Kok begitu? Ya udah, jadi saya nurut aja Mang E. Ya udah makan. Ya kalau itu tuh kayak orang hajatan, nggak pernah sepi, datang lagi sampai orang-orang naik mobil yang orang gedean itu kan parkiran tuh sampai penuh. Di situ kita karyawan ada 8 orang sama saya, jadi semuanya 8 ya. Itu kerepotan bener-bener saking ramenya. Ini rumah makannya di kota atau di jalur luar kota? Jalur masih, iya masih di wilayah. Menu favoritnya itu yang disukain banyak pelanggan ayam serundeng sama ikan bakar, sama kalau khas Sunda itu kan kayak ada sambal bajak yang ada peteknya. Nah itu yang bikin rame orang pada ketagihan. Di situ tuh sehari bisa 10 kali bikin sambal bajak itu Mang E. Nah saya bantu-bantu di belakang setelah beres cuci piring sama ngelap meja yang bekas orang makan. Saya juga mau tahu dong ilmunya masak nih. Yang karyawan itu salah satunya, maaf saya namanya samarin ya Mang E, dia namanya Mas Rehan. Mas Rehan ini udah 3 tahun lebih dulu dari saya kan. Nih kalau mau belajar masak saya kasih tahu ilmunya. Pas lagi masak itu kepergok sama bibi saya. Langsung saya itu tuh ditegur dengan omongannya tidak enak. Kamu mau megang bagian dapur, mau belajaran kok nggak ngomong sama saya gitu. Kenapa kamu ngomongnya sama karyawan saya yang udah lama? Saya bilang, ya kan saya mau belajar Bi. Kalau sama bibi kan saya jarang ngobrol. Nah bibi kan kalau ngomong tuh selalu kalau nyuruh, kalau ngeritik kerjaan. Makanya saya nanyanya sama ini Mas Rehan. Mas Rehan itu ngajarin saya cara masak begini. Ya udah kalau gitu tinggalin, kamu ke belakang aja sana. Nah saya itu di belakang suruh bagian masak nasi. Itu waktu masak nasi di dapur tuh kayak ada aneh. Situasinya tuh suwung. Ini kok bangunan tuh mewah ya. Depannya bagus, lebar. Tapi dalamnya kelihatan suwung, kayak hawa-hawa angker gitu. Masih kayak sengaja nggak diberesin. Bangunan lamanya sama sawang-sawang itu jarang diberesin. Jadi masih kelihatan kotor. Ya kalau malam sih nakutin ya.
Pas itu saya masak nasi udah selesai. Waktu itu tuh jam 5 sore saya masak nasi, pas udah mau tutup. Nah terus saya pamit pulang setelah masak nasi. Mang, saya pamit pulang ya ke mamang saya tadi, Mang Aceng. Udah selesai? Ya, ya udah kalau udah selesai mah kamu langsung pulang ya. Ya udah Waktu Mang. itu ada tempat tinggal nggak? Waktu itu Mang Aceng belum nawarin tempat tinggal. Jadi saya masih pulang pergi dari tempat kerja itu. Pas di hari ketiga Mang Aceng bilang, "Sel, di sini saya punya kamar kosong satu. Kamu nggak usah pulang pergi lagi. Mau ngekos atau ngontrak." Ya jadi kan saya mau. "Emang ada Mang?" "Bener." "Iya. Sini tak kasih tahu tempatnya." Tapi kamarnya itu paling belakang. Dari rumah makan masuk kan ada lorong ruangan. Nah terus belok kiri lagi, lorong ruangan lagi. Saya baru tahu Mang kalau ruangan itu ternyata sangat besar dan luas. Pas waktu di belakang itu Mang saya udah ngerasa wah ada hawa-hawa merinding. Bulu kuduk tuh kayak kena setrum 1 watt sampai ujung kepala. Pus. Saya tuh nggak ngeladenin lah, dalam hati tuh istighfar aja. Kalau memang ada yang nggak enak saya minta perlindungan sama yang maha kuasa kan. Pas itu kamarnya Mang Aceng tuh ngasih nunjuk. "Oh ini kamar saya Mang." "Iya mau nggak?" "Iya mau." Nah terus kenapa begitu ngelihat kayak orang ragu-ragu lihat kondisinya? "Enggak, cuman yang bener aja masa itu belum diberesin." "Ya beresin dulu lah, paling saya kasih waktu libur kerja kamu seharian buat bersihin kamar." Ya alhamdulillah tuh dari jam 9 pagi selesai jam 4 sore. Saya bersihin gudang itu jadi kamar layak huni. Udah selamat suasana baru, selamat menikmati suasana baru. Mang Aceng bilang gitu. Saya bilang, "Makasih Mang, kamu betah di sini?" "Iya saya betah." "Bener?" "Iya." Cuma dalam hati saya tuh ini Mamang kok kenapa setiap ngomong itu ada pertanyaan yang menekan membuat saya yakin apa enggak. Nah tapi saya mikir udahlah biarin aja. Hari demi hari jadi kan saya tinggalnya di kamar itu sehari-hari. Kalau pagi bangun mandi langsung kerja, selesai sore tidur. Karena kalau bagian malam ada lagi sih Mang jadi saat mereka aktivitas terus saya lagi tidur di kamar itu. Ada keanehan pas di hari ke-12 kerja di rumah makan itu. Pertama nggak bisa tidur, rasanya tuh kayak ada yang ngawasin aja, ngeliatin saya aja itu. Saya mungkin, wah ini perasaan saya aja mungkin ya. Tapi saya bangun lagi, nggak ada apa-apa. Udah saya lanjut tidur lagi. Itu kayak ngimpi setengah nyata itu. Kayak kita tuh kena rep-rep ya, kepleset dari ketinggian jatuh. Ya seketika itu kan saya lagi tidur tuh langsung astagfirullah, astagfirullah saya nyebut. Nah, pas saya lagi kaget itu tiba-tiba kecium ada yang janggal ini Mang kok kayak ada bau amis darah gitu. Kayak darah itu tuh kayak bau amis darah ikan yang ada di lantai. Kan apa tadi saya lupa ya belum bersihin dapur. Jadi saya bangun tuh penasaran. Saya periksa. Wah warung udah tutup kok saya nggak denger kalau suara beres-beresnya. Saya itu tadi tidurnya sangat nyenyak ya. Tapi tadi saya nggak bisa tidur. Ini ada keanehan Mang saat itu. Saya periksa ke sudut belakang. Jadi kalau dari warung makannya tuh masuk ke belakang ya. Terus belok kiri. Nah saya tuh beres-beres di warung itu. Jadi kalau mau nengok ke rumah makan tinggal celinguk aja. Dari si dinding ini. Itu ada suara lagi saat saya meriksa bau tersebut, bau darah. Kayak ada suara orang jalan. Serak, serak, serak. Nah, kok ada yang nyapu ya? Saya periksa lagi, nggak ada orang yang nyapu itu Mang Tiba-tiba saya tuh kaget dari belakang saya ditoel. "Weh ngapain?" Aduh, nah itu teman saya si Rehan yang udah lama kerja di situ. "Kamu belum tidur tah?" "Belum." "Kamu tadi tidur nyenyak sekali. Kamu tuh tidur dari jam 5 bangun-bangun ini udah jam 1 malam." Loh masa iya? Tapi seingat saya tuh saya nggak tidur, masih melek. Buat tidur aja saya nggak bisa. Kenapa begitu? Gini saya mau cerita ke kamu ya. Kok kayak ada yang ngawasin terus.
kalau saya lagi tidur. Jadi saya kan otomatis gitu bangun gak ada orang lagi. Saya tidur ngimpi kayak ngelindur dari ketinggian itu, saya jatuh. Brak. Nah pas bangun saya tuh nyium kayak ada bau-bau. "Shh, udah gak usah dilanjutin ceritanya aja. Yang kamu ceritain tuh saya udah lebih tahu." "Masa iya? Emang kamu tahu apa? Saya mau tanya, kasih tahu dong," gitu. Dia bilang gini, "Udahlah jangan diceritain. Saya mah berharap kamu tuh nggak lama kerja di sini, keluar aja. Emangnya kenapa? Kamu nggak suka sama saya kerja di sini? Kalau saya punya salah kasih tahu salah saya apa. Nanti saya perbaikin. Udah kamu nggak ada salah. Pokoknya nanti kamu tahu sendirilah. Cuma saya harap sih kamu tuh keluar." Kedua kali jawabannya sama Mang seperti itu. Udah waktu itu berjalannya waktu ya nggak kerasa udah 1 minggu. 1 minggu kemudian setelah obrolan kayak tadi, itu saya tiba-tiba ada info sama Mang Aceng, warung libur dulu. Nah jadi waktu libur itu kan saya nggak keluar-keluar tuh Mang, di rumah aja di dalam kamar. Paling cuma main HP, kalau keluar ya paling beli makanan. Cuman saya aneh ya, kok makanan segitu banyak itu nggak pernah dibagiin sama karyawan tuh kalau ada lebihan. Selalu kayak diendap, taruh di kulkas, nanti dipanasin lagi. Jadi saya tuh mikir, wah pelitnya kelewatan. Udah saya tuh seuzon waktu itu. Saya ceritakan sama satu lagi yang temennya saya selain Rehan tuh. Ini maaf namanya nama samaran lagi Mang ya, namanya si Aldi. "Al, itu keterlaluan ya pelitnya sama karyawan. Makanan segitu banyak, jarang dibagi. Ujung-ujungnya nanti basi kebuang, nyuruh karyawan yang buang. Kamu mah belum tahu, kenapa nggak dikasih sama karyawan tuh? Emangnya kenapa? Saya udah tahu, pelit kan takut rugi." Bukan dari itunya. "Apa sih, kasih tahu." "Udahlah nanti tahu sendiri kamu." Nah saya tuh udah ngebaca ekspresi mukanya si Aldi itu kayak orang ditekan, ketakutan, seolah-olah ada yang ngancem, "Kamu awas kalau cerita, nanti kamu nih akan kena akibatnya." Akhirnya saya itu punya niat, timbul dari pikiran sama hati saya tuh niat ingin menyelidiki ada apa sebenarnya. Karena penasaran ya. Iya, karena saya penasaran, saya selidikin paman sama bibi saya dari obrolan. Yang pertama saya perhatiin tuh kebiasaannya Mamang kalau setiap duhur lagi rame-ramenya orang selalu duduknya mojok di sebelah kanan pojok warung. Nggak bantuin bibi yang lagi sibuk sama karyawan juga yang lagi hiruk pikuk sana sini kan beberes ngelayanin orang makan. Saya perhatiin kok Mamang mulutnya kayak komat kamit baca mantra gitu. Kalau doa kan mungkin begini Mang saya tahu itu tangannya tuh selalu begini. Nah jadi pertama itu saya udah dapat poin 1. Pas malam harinya itu kurang lebih jam 10 malam. Waktu itu kan saya udah selesai kerja jam 5 sore. Jadi waktunya istirahat, mau tidur mau apa udah bebas. Saya mau ke belakang papasan sama paman saya yang habis keluar dari ruangan itu. Memang ruangan itu yang saya maksud ada satu ruangan nih Mang entah gudang, entah kamar, entah apa, itu tuh jarang dibuka. Cuma digembok dari luar tapi pintunya bagus. Nah kalau hari tertentu saya perhatiin hari Selasa sama hari Sabtu, mamang saya tuh buka gemboknya masuk ke kamar itu. Tapi selalu jamnya jam tengah malam. Nah mulai dari jam 10, kadangnya jam 1 malam. Jadi saya selidikin kan dari belakang itu. Nah pas saya nyelidikin, paman saya itu nggak ada suaranya masuk ke ruangan itu, sunyi aja. Saya tuh ngedekat ke pintunya, ngerindik-rindik, mendengar ngupingnya. Itu kedengeran kayak ada suara baca mantra kidung, bahasanya bahasa Sunda ya Mang kayak wah dibikin ngeri gitu. Saya dengernya merinding. Srrrt. Terus saya tuh ngelihat dari pintu itu keluar asap merah bercampur warna hitam pekat. Push. Brak, langsung besar kayak asap dari petasan itu. Bros, saya langsung kaget. Ya Allah, ini
Saya tuh udah duga-duga aja. Maaf ya, nyupang-nyupang gitu. Tapi saya masih nggak percaya aja. Antara percaya antara enggak, masih saya selidikin lagi besok malamnya. Pas kebetulan besok malamnya itu jatahnya saya untuk libur. Nah, benernya saya itu pulang, tapi saya memilih untuk nggak pulang ke kampung saya. Saya lebih milih tetap tinggal di situ. Paman saya itu seperti ngusir, "Sel, kamu pulang aja kalau lagi libur sih. Kan udah lama nggak pulang." "Udah nggak apa-apa Mang, saya males pulangnya." "Kenapa sih?" "Ya males aja, saya kan kalau udah sibuk kerja kayak gini, cuma tidur, makan." "Enggak, barangkali orang tua nyariin, barangkali ada yang mau minta pijet urut nanti nyariin kamu susah. Kebetulan saya udah bilang ke pelanggan saya kalau saya udah nggak mijet dulu." "Oh gitu." Pas bilang oh gitunya tuh mamang saya seperti orang agak gimana gitu Mang, kayak ada yang dipendem, kayak nggak seneng, kayak khawatir. Rasanya campur aduk, saya bisa ngebaca sih kalau ekspresi orang gitu ya, apalagi kalau mamang sendiri masih deket. Saya liatin, "Emang kenapa Mang kalau saya nggak pulang?" "Ya enggak, barangkali ada yang nyariin aja." "Udahlah kalau gitu saya mau ke belakang dulu ya. Kalau nanti malam nginep di sini tidur aja, nggak usah kemana-mana." "Ya udah, makasih Mang." Nah pas saya itu mamang saya ngasih uang itu, "Nih uang liburnya barangkali buat jajan." Nah saya terima uangnya, yaitu 100.000 Mang, saya dikasih uang jajan. Tapi kok ini uangnya kayak bau menyan. Saya cium, ini ada yang nggak beres nih perasaan saya. Cuman saya tahu pernah ingat omongan seseorang, kalau ada yang janggal dari uang kamu lipat, cara lipatnya kayak segitiga, terus kamu taruh di kantong kiri. Kalau kamu sholat ya uang itu taruh di depannya kamu sebelah kanan. Nah jadi orang itu sahabat saya Mang, namanya Adeden. Dia orang ngerti lah ke hal-hal goib gitu, orang spiritual. Jadi saya mulai semakin yakin. Tengah malam saya mau sholat, uang itu saya taruh di bagian sebelah kanan di depan untuk sholat. Belum selesai sholat rakaat kedua, kedengeran suara pintu ditimpa orang, kayak orang jatuh itu ngenainnya pintu. Dor. Saya kaget, tapi saya lanjut sholatnya. Akhirnya sholatnya jadi nggak khusyuk Mang, waktu itu. Nah saya malah lebih dominan penasaran apa suara itu. Jadi saya cepet-cepet sholatnya selesai, langsung saya tuh nggak wirid dulu, saya selidikin ke belakang. Nah itu ternyata saya ngeliat kayak orang hitam tinggi besar. Itu dengan amalan yang saya jalanin dari saran teman saya itu rupanya ngefek kena ke dia. Nggak taunya semakin diliatin, nggak taunya nengok Mang, orang hitam tinggi besar itu. Matanya merah, nyorot seperti asap rokok yang lagi dihisap itu. Ternyata dari kecil lu semakin besar. Wus, ngelebihin dari mukanya corotan sinar merahnya itu. Akhirnya saya pingsan. Bangun-bangun saya udah ada di kamar. Terus saya nanya, seingat saya tadi tuh saya pingsan di ruangan tengah ini depan pintu. Siapa yang mindahin? Ya saya, kata si Rehan teman saya tadi yang karyawan lebih lama. "Sel, udah kamu keluar aja dari sekarang. Emangnya kenapa sih?" Akhirnya si Rehan itu berani buka. Mang Aceng ini sama Bititing, dia bersekutu dengan iblis. Iblisnya itu iblis merah ya, kayak ada tanduk, kayak nyerupain kambing, ada taringnya, matanya merah, sama orang hitam tinggi besar. Ternyata yang orang tinggi besar itu yang saya lihat katanya si anak buahnya, anak buah dari iblis merah tersebut. Akhirnya saya udah mateng nih, mau keluar. Cuman saya nggak berani Mang, buat ngomong ke mamang saya tuh, karena udah pasti nanti banyak pertanyaan, seakan-akan saya punya salah nanti diinterogasi. Nah di hari ke-19 itu kebetulan ada masalah dengan bibi saya. Jadi waktu warung baru buka jam 8 pagi, jam 10 pagi itu saya makan.
tumben-tumbenan Mang waktu itu saya laparnya nggak kayak biasanya. Wah, mumpung lagi sepi, belum terlalu rame kan pelanggan tuh. Saya tuh lancang Mang ngambil makanan yang ada di meja itu, meja kaca yang saya buka. Kan itu kalau orang datang kan sistemnya prasmanan. Kayak orang hajatan ngambil sendiri sepuasnya, nanti tinggal dihitung. Ya saya tuh kayak pelanggan aja, main ambil-ambil gitu. Saya buka, saya ambil lauk yang enak-enak yang saya suka. Saya makan, disamperin sama bibi tuh. Sel, yang nyuruh kamu makan siapa? Ya saya sendiri Bi, tadi saya lapar. Nah, mamang kamu nyuruh nggak? Ada nggak kata mamang suruh ngambil yang di situ boleh? Enggak. Jadi ya keinginan saya sendiri. Nah lancang kamu tuh. Nah udah gitu kamu tahu nggak ini barang jualan, bukan kalau buat karyawan ada lagi sebelah sana. Loh saya kan bukan karyawan tapi masih ada hubungan saudara. Masa ya disamain kayak orang lain. Saya juga di sini kerja pakai tenaga Bi. Waktu itu Mang saya tuh nggak kayak biasanya. Yang biasanya diam ngalah sabar sekarang tuh nggak segan-segan buat ngelawan teguran yang nggak enak itu kan. Bukan masalah itunya, walaupun kamu bayar tetap saya tuh jadi nggak seneng ada kamu di sini. Oh hanya karena makanan saya tuh jadi dibenci, seakan-akan ini kesalahan besar. Ya udah kalau gitu hari ini juga saya mau keluar karena saya juga sebetulnya udah nggak betah. Tapi tiba-tiba Mang Aceng ini keluar, apa sih ribut-ribut? Ini loh Pah, kan manggilnya Papa tuh bibi saya ke mamang saya. Ini loh Pak deh, lancang deh, barang jualan yang buat pelanggan main ambil gitu aja. Oh, ya udah biarin aja lah. Nanti suruh bayar aja, kalau enggak potong gaji. Ya udah potong gaji nggak masalah Mang, udah terlanjur kemakan, nah saya mau dimuntahin. Jadi saya tuh jawabnya agak nyeleneh Mang yang tadinya sopan tuh, karena omongannya selalu nggak enak. Yang ternyata seolah-olah kayak sifat pelit itu nggak boleh kalau makanannya diambil karyawan atau lebihannya dibagiin ke karyawan, ternyata itu syarat dari pesugihan tersebut. Nah waktu itu kan si Rehan itu Mang dia ngajak saya untuk keluar yuk Sel yuk. Kemana? Ya cari tempat ngopi lah, kita ke warung. Akhirnya saya tuh nurutin ajakannya si Rehan tuh untuk ngopi cari warung. Ternyata ada warungnya tuh enak ya sebelah sana. Pas di warung itu pertamanya santai dulu ngopi, ngobrol masalah kerjaan. Tapi akhirnya nyerempet-nyerempet ke pembicaraan tentang mamang sama bibi tadi. Nih yang pernah saya omongin. Sampai kamu nanya saya selalu jawab, nanti juga kamu tahu sendiri. Itu sebetulnya anaknya sendiri dijadiin korban. Hah? Yang bener kamu? Nah makanya suaranya pelan-pelan. Itu ceritanya waktu sore baru pulang si anaknya itu langsung masuk. Nggak kayak biasanya bilangnya kecapean, kepegelan kalau orang bahasa Cirebon sih. Terus kan ketiduran tuh anaknya sampai jam 8. Pas dibangunin itu udah meninggal Mang Umur berapa itu? 24 tahun. 24 tahun. Iya anak laki-lakinya masih bujangan belum nikah. Punya berapa putra dia? Semuanya dia punya 3. Yang pertama itu laki-laki, keduanya perempuan, yang ketiga laki-laki lagi. Itu. Ini yang meninggal yang paling tua? Ya yang paling pertama. Nah akhirnya pas denger cerita itu kan saya langsung mantep untuk mau keluar dari kerjaan itu. Tapi saya nggak berani ngomong sama paman saya. Karena nggak sembarangan diizinin begitu aja. Karena saya tahu betul sifatnya seperti apa. Pas itu udah kelar setelah kejadian ribut tadi, saya itu udah bagiannya selesai. Jadi yang karyawan 4 orang yang tidur tuh bangun shift malam. Saya udah bebas waktu itu. Pas saya udah bebas lagi di kamar iseng-iseng saya tuh mau ngapain ya enaknya. Kayak bosen gitu bawaannya. Akhirnya saya keluar Mang mau ngilangin rasa bosan saya tuh di kamar tuh, tidur nggak bisa, makan juga udah kenyang. Pas udah di ruangan belakang yang di sebelah kiri mamang saya tuh mergokin, yaitu papasan gitu. Dia udah nongol dulu pas saya mau ke ruangan yang selanjutnya. Kamu ngapain sini-sini? Kayak gitu kan.
Nggak apa-apa Mang, saya cuma mau tahu aja. Keluar, keluar, keluar. Ya udah saya keluar. Tapi Mang saya tuh bukannya sakit hati, ngerasa nggak enak ditegur, tapi malah semakin penasaran. Rasa penasarannya tuh makin menjadi-jadi. Saya tuh tengah malam bangun. Sempat kayak ngedenger orang jejeritan, kayak orang kesakitan gitu, badannya dipukulin. Tapi suaranya perempuan Mang. Wah, saya kan langsung pikirannya masih logika, mungkin bibi saya kenapa-kenapa. Saya lihat ternyata bibi saya tuh lagi keluar sama paman saya malam-malam. Rupanya sih lagi nemuin dukunnya tersebut. Akhirnya saya masuk, tapi nggak bisa karena digembok. Nah itu tuh kamar utama paman sama bibi saya. Suaranya terdengar lagi jerit. Wah, nah saya langsung kejar suara itu, adanya di ruangan sebelah kiri, tempat yang tadi saya papasan dengan paman saya, dengan mamang Aceng tersebut. Itu belum nyampe di ruangan itu, saya tuh ngeliat, loh kok ruangan yang sebelah sana kebuka gemboknya, dibuka itu setengah pintu gitu Mang. Jadi kelihatan kalau dari luar ke dalam, karena dalamnya itu terang, cuma ada lampu bohlam yang segini, mungkin 5 watt ya. Saya intip itu ada kebul kemenyan. Pas saya intip lagi, saya buka tuh pintunya, saya pegang. Saya tuh kaget Mang. Ternyata ada tulang kembang 7 rupa sama itu kayak pasir yang dibungkus kain putih, tapi kayak apa ya, kayak makanan pepes segede gini bengketannya. Tulang dianya tuh berbentuk kayak tulang ini, apa, bagian bawah tulang kaki, tapi udah nggak ada nyambung ke kaki, cuma tulang aja gitu, sepanjang gini lah. Cuman warnanya udah coklat gelap kayak lama dikubur. Nah pas saya itu kan masih terus saya liatin, tulang apa bukan ya, barangkali saya tuh salah lihat. Ternyata bener ini tulang. Wah, nah tapi saya tuh pandangannya ke arah yang lain sambil meriksa, karena saya takut ada orang hitam tinggi besar itu yang nanti mergokin saya. Nggak tahu Mang, itu di pojok sebelah kiri itu uang tuh karungnya besar segini ya, kayak buat sampah diangkut ke mobil sebesar itu. Uang ratusan ribu tuh segini semua Mang, rata. Saya masih pikiran logika, oh itu mungkin uang omset jualan, hasil usaha. Masih saya pikirannya logika, udahlah. Dipegang uangnya? Iya, sempat saya megang uang itu. Digepokan gitu ya? Iya, digepokan itu. Disegel masih? Iya, masih disegel, cuma segelannya itu seperti daun pisang kering. Yang apa, kalau dari bonggol pisang disobek tuh Mang, udah kering dipunggal pakai itu. Bukan seperti dari bank? Bukan. Saya tuh aneh, kalau dari bank itu kan segelnya kayak ada gambar itunya ya, apa, cukai-cukai negara gitu kan. Tapi ini bukan, dari bengketan pisang kering. Saya cium kok di uang itu nambah nyengat bau menyannya. Tapi di situ Mang, ya maaf saya kan lancangnya ada ini. Cobalah saya mau tahu, tapi bukan buat dipakai. Saya ambil uang itu 3 lembar. Nah saya tuh kantongin uang itu. Akhirnya besoknya jadwal liburnya saya tuh izin pulang. Ini di minggu yang kedua setelah kejadian tadi kan ada waktu libur saya tuh seminggu sekali. Nah ini ke 2 minggunya jatuh tempo saya hari ini pulang. Mang, saya pulang ya. Nah bagus kalau mau pulang, jawabnya gitu. Mamang tuh kayak keberatan kalau saya ada di sini. Ya udah, kalau mau pulang sih biar kamunya tahu kampung halaman, barangkali orang tua kamu kangen sana. Tapi jawabannya tuh Mang, mencurigakan. Akhirnya saya tuh konsultasi ya ke kampung halaman saya kan pulang dulu. Di situ ada kawan saya, orang ya teman dari kecil, kebetulan orang tuh indigo, punya kemampuan supranatural. Saya ceritain dari awal sampai akhir ke orang tersebut. Akhirnya reaksi teman saya itu dia langsung gini Mang, seakan membaca sesuatu, langsung, cepet kamu cari aman keluar, nggak usah ikut lagi. Udah jalannya kamu berkebun aja kayak biasa jadi tukang pijat. Emang ada apa sih? Jawaban kamu kok begitu? Itu tuh pakai pesugihan. Iblis merah yang ada tanduknya, punya anak buahnya orang hitam tinggi besar.
Loh, kok sama dengan yang saya lihat dan yang saya dengar ceritanya dari si Rehan ini, kok sama gitu. Jadi saya kan nanya lagi, solusinya gimana? Nggak ada solusi lain, kamu keluar, soalnya kamu nggak lama lagi tuh mau diincer. Saya kesana lagi tuh subuh jam setengah 5. Saya ngebut itu. Pas nyampe jam 5 lebih 15 menit. Perjalanan kan setengah jam itu Mang, kurang lebih 45 menit ya kalau dibikin pasnya. Paman saya tuh udah nyambut saya duluan di depan pintu berdiri. Tumben datangnya lebih pagi, biasanya sore-sorean kalau habis pulang. Nggak apa-apa Mang, saya lagi pengen aja gitu datang tepat waktu. Ya udah, masuk langsung kerja. Saya tuh nurut dulu awalnya Mang. Tuh nanti kamu kalau mau makan udah disiapin di situ. Dalam hati, katanya nggak boleh kalau ngambil makanan yang baru mateng, itu kan khusus buat pelanggan. Nah, ya udah. Mau nggak, kata mamangnya, masih betah di sini nggak? Kok dari tadi diem aja? Jadi dari tadi saya mikir tuh sambil berkata dalam hati, rupanya mamang saya tuh kayak ngebaca raut muka saya, kayak lagi nyelitikin dia gitu. Kayaknya dia tuh udah kerasa. Mang, ini mama maaf ya. Ya kenapa? Terus terang aja, saya tuh mau ngomong dari kemarin, tapi mau ngomong nih nggak enakan. Ya mau ngomong apa kamu? Ngomong aja. Saya tuh mau keluar aja lah dari sini. Alasannya kenapa? Pasti ada orang nih yang ngaruhin kamu untuk keluar. Enggak Mang, saya tuh capek. Saya kan orangnya nggak bisa kalau kerja ikut sama orang terikat. Ya kalau gitu kenapa kamu awalnya mau ngelamar kerja di sini? Kata paman saya itu kan. Akhirnya bibi saya tuh keluar, dipanggil sama mamang saya. Mah, sini mah. Nah keluar tuh bibi saya. Apa? Ini si Marcel mau minta keluar katanya. Ya baguslah kalau mau keluar sih. Saya dalam hati alhamdulillah nggak ditahan-tahan Mang. Udah kamu beresin tuh kerjaannya dulu. Nanti saya kasih gajinya. Saya bayar gaji 3 bulan. Nah, waktu itu singkatnya cerita tuh saya udah 3 bulan Mang kerja di situ. Tadinya kan mau dimantepin untuk jadi karyawan tetap, karena nanti kalau udah 3 bulan training bagiannya tuh beda lagi. Nanti belajar masak. Nanti udah 3 bulan lagi jadi kasir. Jadi kayak karyawan kepercayaan. Saya tuh ingin ke situnya. Tapi ya mau gimana lagi? Ternyata kenyataan di luar rencana gitu. Beda dari rencananya. Saya singkatnya cerita tuh udah setelah ngobrol sama paman bibi saya akhirnya keluar. Cuma saya punya pikiran, ingat tempat kecil saya dulu, saya tinggal di, maaf ya Mang, nama desanya tuh saya sebutin pakai nama samaran. Ada nama desa Pedak Puncur yang ada di ujung dari lokasi rumah makan, tapi masuk perkampungan. Di situ ada pondok pesantren, tempat saya kecil mondok di situ. Saya tuh datang silaturahmi ke pondok itu, disambut sama sesepuhnya. Nah sesepuhnya itu kalau sama saya udah sangat dekat, seperti cucunya sendiri. Tong, siapa ya? Ayo siapa mih, inget enggak? Oh si Marcel, apa kabar atau kemana aja? Alhamdulillah Mang, saya tuh disambut, diterima dengan baik karena mau minta untuk tinggal di situ. Entah kenapa saya tuh nggak mau kalau langsung pulang ke kampung halaman saya, ke desa. Nah saya kan tinggal di desa Pedak Puncur sekaligus ikut aktivitas pondok pesantren itu. Ya saya ikutin sebagaimana saya waktu jadi santri kan, sambil bernostalgia gini. Udah 3 hari di pondok pesantren itu, si Rehan datang nyusul ke pondok pesantren itu Mang. Dia bilang, Sel sini. Loh Han, kamu nyusul ke sini kok nggak telepon saya dulu, nggak WA? Udah nggak usah basa-basi, kita ngobrol. Yuk ngobrol. Sok, alangkah baiknya cari tempat sepi biar nggak ada yang denger. Jadi saya ke belakang dari pondok pesantren tuh sama si Rehan itu. Kebetulan belakang pondok pesantren tuh masih hutan Mang, tempat sepi. Ada di situ kayak sungai-sungai kecil, orang Sunda mah nyebutnya hawangan. Jadi saya ngobrol sama si Rehan di atas hawangan, duduk di pinggirannya. Kamu mau diritualin buat jadi tumbal. Lah
kok begitu, kamu jangan nakutin serius deh. Karena kamu tuh udah mergokin ke ruangan-ruangan khususnya. Kamu udah ngeliat waktu uang itu wujud, waktu ada bahan-bahan ritualnya. Kamu tuh udah tahu betul. Iya bener, saya juga akhirnya tahu sendiri Han waktu kamu gak mau jawab. Makanya si Rehan bilang kamu tuh bakal dijadiin tumbal dalam waktu 13 hari. Nah rupanya ada hubungan sama uang yang saya bawa, yang saya ambil itu kan. Untungnya uang itu Mang belum saya jajanin sepeser pun, itu uangnya masih utuh di kantong kiri. Jadi kalau saya sholat di pondok pesantren itu uangnya ya tetap ada di kantong, ikutan ke bawah saat saya sholat. Terus kalau lagi sikiran subuh uangnya tuh ada. Nah akhirnya saya ngomong sama si Rehan, ya udah kalau kayak gini sih harus, ya maaf Mang sedikit ngaco, goib harus dilawan sama yang goib lagi. Akhirnya Sel, udah ya saya pulang dulu. Ya udah, makasih nih infonya. Jadi kamu mau pulang nggak ke kampung halaman kamu? Enggak, saya punya feeling yang kuat di sini tempat berlindung saya, tempat yang tepat. Ya udah kalau gitu saya pulang duluan. Pas udah pulang duluan, saya tuh masuk ke gerbang pondok ya. Saya tuh mau sholat, si Rehan kan udah pergi tuh. Habis sholatnya si Rehan datang lagi, nggak jadi pulang. Katanya di tengah jalan tuh diadang sama makhluk yang tadi saya lihat bentuknya tuh kayak tanduk merah, kayak merah darah gitu ya, matanya nyala, sama anak buahnya itu hitam tinggi besar. Pas saya dengar cerita Rehan begitu, ya udahan gini, kamu ikut nginep di sini, kita sama-sama. Tiba-tiba ada telepon dari paman, suruh kita berdua ke warungnya. Saya mau bicara baik-baik katanya. Dalam hati tuh janganlah, takut nanti ribut. Akhirnya Rehan tuh meyakinkan saya tuh yang tahu betul, udah 3 tahun kerja di situ, nggak akan dibentak kok, cuma ditanyain aja. Ya udahlah, ayo kita temuin. Akhirnya saya tuh udah punya tekad buat nemuin. Pas waktu itu udah ketemu sama paman saya tuh udah nyampe di warungnya, tapi warungnya tutup waktu itu, lagi libur, nggak jualan. Paman saya langsung, sini mau ngobrol. Tengok-tengok, ngobrolnya di dalam aja yang lebih aman. Ya udah, jadi gini aja, Mamang tuh minta maaf kalau punya salah ya, mau tak jelasin. Yang pertama jelasin masalah makanan, kenapa nggak suka dibagi ke karyawan lebihannya, dan kenapa juga karyawan tuh nggak boleh untuk ngambil yang di etalase saat jualan, bukan karena pelit. Itu tuh nantinya dijadiin tumbal. Kalau yang makan makanan itu masih karyawan atau keluarga, dia tuh nanti yang diserang. Loh, masa iya begitu sih Mang? Nggak masuk akal. Ya udahlah, kalau nggak percaya mah, kalau orang tua ngomong jangan didebat. Mamang saya sempat marah. Udah Mang, maaf kalau saya salah ngomong. Akhirnya Mamang itu menceritakan Mang sebetulnya melakukan ini bukan keinginannya Mamang, tapi dari bibi kamu. Nah, bibi ini yang dari awalnya punya pikiran, wah kalau hidup miskin aja dihina terus sama tetangga, sama saudara nggak dihargain. Akhirnya kan ada temannya bibi tuh yang punya pengalaman ke dunia pesugihan gitu Mang ya. Dia tuh ngasih tahu katanya kalau pesugihan itu di Kuningan sana terkenalnya. Bibi saya karena datang ke sana, yaitu dari dukunnya cuma bawa kayak tulang. Awalnya Mamang juga tuh nggak mau untuk melakukan itu, tapi karena gimana sih Mang karakternya lebih galak bibi saya, jadi paman saya kan tipenya yang suami takut istri ya, mau nggak mau kudu ngikutin apa yang dilakuin oleh istrinya itu. Mang, kalau begitu apa yang Mamang mau nih sekarang? Ya udah, saya tahu Sel, kamu kan dari kecil katanya punya kelebihan, profesi kamu tukang pijat juga. Itu bisa nggak nolongin bibi dari jeratan makhluk itu? Barangkali tahu kuncinya. Mang, kita nggak bisa kalau ngatasin ini sepihak. Kita harus ngomong sama bibi supaya lebih enak tahu sama tahu. Tapi bibi nerima enggak? Ya udah, nanti Mamang yang manggil bibi, biar Mamang yang ngomong ke bibi ya. Ya Mang, soalnya kalau ngomong sama saya takutnya begitu kan, Mamang tahu sendirilah karakternya. Akhirnya dipanggil bibinya. Terjadilah Mang ngobrol tuh secara tatap muka ya.
Mamang di sebelah bibi, saya tuh di depannya. Yang saya tahu kalau ritual pesugihan mau lolos, mau udahan maksudnya, tapi silumannya bandel bahkan mengancam mau makan nyawa, makan korban, itu harus ditebus lewat weton lahir. Nah nanti sesudah itu ada saya ketemu Mang orang di Cirebon Utara, dari Gunung Jati kan ke sana lagi. Nanti ada desa, maaf Mang ya saya sebutin namanya, yaitu desa bilangnya sih mau udahan katanya, semenjak anak yang pertamanya meninggal udahan, tapi nggak mau silumannya tuh. Jadi itu kan ketakutan Mang Nah bersamaan dengan itu bibi saya juga tuh sering kali ngimpi buruk. Seminggu 7 hari berturut-turut kalau ngimpi tuh dikejar-kejar orang hitam tinggi besar, udah berhasil lolos, di depannya diadang sama tanduk merah yang matanya merah itu, cakarnya panjang hitam. Jadi saya tuh datang ke orang pintar itu tuh awalnya sendirian. Orang pintar itu langsung jawab to the point, gini loh lebih enaknya bawa orangnya, jangan kamu sendiri yang datang. Nah saya balik lagi ke rumah mamang saya, Mang kalau lebih enak nggak bisa diwakilin sama saya sepihak terus langsung beres gitu aja. Terus gimana? Ya katanya orang pintar itu bilang mamang sama bibi datang. Nah begitu udah datang Mang itu ngobrol sama orang pintar itu, si paman sama bibi dicipratin air. Pertama ritualnya dicipratin air yang dari kayak kuas ya. Kayak kuas teman itu tuh dari kayu-kayu jambe, apa itunya buah jambe tuh yang dibikin kayak kuas, di ini kobokan kecil yang dari tanah liat langsung diginikan. Nah dukun itu baca mantra. Ritualnya itu cuma 21 menit. Akhirnya dukun itu bilang, wah punten ini berat, bukan hak saya yang ngelepasin, amit baik ya punten katanya. Akhirnya kita mau gimana lagi Mang nggak bisa kan kalau ngomong maksain dukunnya suruh sanggupin. Rupanya udahlah, mungkin bukan sama beliau, coba cari tempat lain. Saya tuh ternyata target utamanya sebelum siluman hitam tinggi besar itu sama iblis merah mau nganu nyawa mamang sama bibi saya. Ternyata saya dulu 41 hari saya tuh selalu ditampakin. Cuma kalau pagi sampai sore enggak, itu kalau tiap waktu habis maghrib sampai subuh itu ditampakin. Ini udah terang-terangan saya tuh dikejar, tapi berbeda dengan manusia. Kalau ngejar kan ikutan lari, ini enggak Mang saya berhenti lari tuh udah hilang. Nah begitu udah hilang tahu-tahu ada di depan, jaraknya paling 7 atau 8 meter dari depan saya. Saya udah gemeteran ini, wah udah nggak bisa lari lagi bangsa begitu. Ini bener-bener tiba-tiba saya ingat waktu pengalaman saya merantau dulu kan. Saya pernah merantau di Flores Timur, pernah berguru ilmu alam meditasi sama seorang tokoh adat di daerah Lama Holot. Itu saya diajarin mengaktifkan energi, kalau orang bilang mah bioelektromagnetik dalam tubuh. Sejatinya kekuatan adalah ketenangan. Saya coba tenang. Nah ketika saya tenang itu Mang akhirnya hilang makhluk yang menyeramkan itu. Nggak kerasa adzan subuh pun mulai terdengar. Alhamdulillah saya tuh udah lega ya. Jadi akhirnya udah selesai tuh Mang Pas besok setelah kejadian itu, besoknya itu jam 9 pagi saya tuh ketemu bapak pengemis yang pakaiannya compang-camping, maaf ya dikatakan sih kayak gembel gitu. Dia lagi dimarahin sama seorang pemilik warung yang di sana, warung yang lain, bukan warung bibi saya Mang Akhirnya saya samperin. Waktu itu kan kebetulan saya lagi ada rezeki, saya tuh mau bayarin bapak itu untuk makan. Nah, cuma saya ingat di warung tuh masih ada lauk, tapi bukan lauk jualan, lauk yang dimasak untuk khusus makan sendiri. Saya tuh kebetulan waktu itu kan
setelah ngobrol sama paman bibi saya tuh nginep di situ ya. Pas itu saya keluar paginya, Pak sini saya samperin pengemis tua itu yang pakainya kayak gembel tadi. Apa? Papa lapar ya? Iya. Kenapa Pak tadi dimarahin? Enggak, ada tadi mau minta makan. Udah sana. Dalam hati tuh, wah jahat bener tuh orang. Pak ikut saya aja yuk. Cuma saya manggilnya Abah waktu itu karena usianya lebih layak disebut kakek-kakek gitu ya Mang E. Akhirnya si bapak tua pengemis itu mau saya ajak ke rumah mamang saya. Walaupun resikonya nih kalau mamang sama bibi saya tahu, saya pasti dimarahin lagi. Buat saya makan sendiri aja mungkin dari omelan, apalagi sampai bawa-bawa pengemis kan. Akhirnya sampailah di rumah dikasih makan Mang E si pengemis itu sama saya tuh. Lauk sama minumannya juga. Ya maaf bukan ngomongin kebaikan Mang E ya, saya juga kasih rupiah tuh 20.000 ke bapak tua itu. Karena semampunya saya sih Mang E, saya uangnya kan gak terlalu banyak. Waktu itu saya pegang 100.000. Di luar dugaan paman nama bibi saya itu malah mendukung dari apa yang saya lakukan. Ini kok gak kayak biasanya. Nah kan pas akhirnya mamang saya tuh nanya, Bah dari mana? Kok saya tuh nggak pernah lihat Abah tuh baru sekarang ini. Abah mah kemana wae dia pakai logat Sunda, biasa mengembara. Oh gitu ya Bah. Ya udah kalau mau mah kalau lapar kesini aja atau mau nginep di sini kalau butuh tempat tinggal. Nggak usah. Abah cuma mau minta tolong nanti makanan bekas Abah nih kan. Pemahamannya apa tuh nggak boleh Mang E, kalau dalam ilmu spiritual bekas makanan piringnya tuh ditaruhin putung rokok atau tisu yang bekas mulut, itu sama dengan naruhin penyakit. Akhirnya Pak Pengemis itu pesan khusus ya yang punya Abah, nanti kalau sebelum dicuci tolong buangin pakai tangan kiri si putung rokok sama tisunya. Ya udah Bah, dah turutin aja. Saya tuh memperhatikan kok bapak tua itu matanya cilang-cilang lihat-lihat aja ke dalam seisi rumah. Kenapa Bah? Nggak apa-apa katanya. Jang, tolong ya Abah mau pulang, kayaknya udah ini nih mau pamit dulu. Ya udah Bah, diantar ya? Iya diantar, tapi jalan kaki. Mah, maksudnya gimana? Bah, kalau jalan kaki itu kan orang naik motor dibonceng ya Mang E. Ini kok enggak? Dia minta diantar pulang tapi dengan jalan kaki. Jalan kakinya tuh ditemenin. Pas singkatnya cerita saya tuh jalan kaki dari warung sampai tengah hutan yang ada di atas tanjakan dari warung itu kurang lebih 40 menit. Tempatnya tuh ternyata kebun tebu, masih alas-alas hutan. Belum ada rumah tuh masih jauh Mang E. Itu rumahnya cuma gubuk yang dari bambu, kayak buat ngaupnya petani kalau udah kelelahan setelah macul. Bapak tua itu bilang, ini rumah Abah. Oh di sini Bah rumahnya? Iya. Jang terima kasih ya atas kebaikannya. Biar Allah yang membalas. Insya Allah apa yang lagi dialamin akan ada jalan keluarnya. Maksudnya ya insya Allah maha penolong. Allah tidak akan lengah. Akhirnya setelah Pak Pengemis itu bicara begitu, saya tuh hanya diam aja Mang E. Ya udah Bah, kalau gitu Mas saya mau langsung pulang lagi ya. Cuma saya tuh mau-mauan untuk nganterin Pak Pengemis itu pulang kayak kena hipnotis, nggak ada perasaan nolak atau nggak kiyang lah. Saya tuh ayo deh Bah, tapi yang bener aja, masa kok diantar jalan kaki, buat ditemenin aja. Nah akhirnya saya tuh udah pamit pulang, saya balik arah jalan kaki. Tiba-tiba saya tuh punya keinginan buat nengok ke belakang. Ternyata itu nggak ada gubuk Mang E, masih hutan belantara. Ini bener-bener keanehan tapi nyata Mang E. Saya nanya ke bapak-bapak yang ada di situ yang jadi petani tebu, kebetulan lagi ngolah tanahnya juga. Pak, punten kalau di situ tuh ada gubuk dah, ada bapak tua tinggal di gubuk. Yang mana? Itu Pak sebelah sana. Ngaco aja, itu mah hutan. Gak ada rumah gubuk tuh, apalagi bapak tua. Jangan aneh-aneh lah. Enggak Pak, beneran. Ya saya ceritain Mang E dari awal sampai akhir ke bapak itu. Cuma bapak petani itu bilang, udah pulang aja, di sini mah udah nggak aneh. Akhirnya saya tuh pulang sampai jam 3 sore. Maghrib
seperti biasa kan selalu diteror Mang selama 41 hari. Ini pas yang saya cerita ini di ke-42 harinya. Tiba-tiba saya tuh keinginan dah nggak usah ke masjid lagi, biar sholatnya di sini aja. Mungkin dengan cara saya sholat di sini sama meditasi di sini, hasilnya tuh akan bisa untuk mengusir makhluk-makhluk jahat. Tapi ternyata di luar dugaan, sholatnya saya sama ngajinya saya, zikirnya saya itu nggak mempan Mang Mereka itu muncul kali ini 3. Maaf, kuntilanak merah, iblis merah yang ada tanduk, sama si hitam tinggi besar itu. Tapi mereka semua udah pasang kuda-kuda, kalau ibarat manusia mah udah siap nyerang gitu. Di luar dugaan Mang waktu itu saya tuh bukannya takut mau lari, tapi saya hadepin. Saya berdiri, terus saya gini lagi Mang ini kayak ada yang ngendaliin. Saya begini terus seperti ini. Nah, ternyata itu ada cahaya putih. Tiba-tiba cahaya putih itu datang seperti lampu neon, nyorot sekali. Itu ngejelma kayak orang berwibawa pakai pakaian jubah putih ya. Yang 3-tiganya itu dikibas dengan satu tangan. Fuat, berbarengan saat saya melontarkan seperti ini. Wah. Nah, alhamdulillah Mang yang 3-nya itu ya nggak ada apa-apanya lah sama orang putih berjubah itu yang bersinar. Kepental semua. Seperti batu kerikil yang dilempar. Bos. Nah, di saat itulah alhamdulillah jeratan dari pesugihan itu lepas. Ini maaf bukan sombong Mang ya. Jadi saya adepin kayak begini, pas saya tarik napas mau buang, wah bersamaan cahaya itu muncul. Paman saya itu ternyata lihat, Ngintip ya? ngintip. Di saat itulah Mamang itu sadar, akhirnya bisik-bisik mau mengembalikan tulang mayat itu yang ada dari dukun. Tapi untuk kali ini saya kasih saran, Mang jangan dikembalikan ke dukun, kita bakar saja pakai bakaran sampah. Nanti dikasih kayu bambu yang kering, itu nanti taruh di atasnya sampai gosong. Caranya begitu. Itu taunya dari pengalaman saya dulu waktu pernah merantau di Flores Timur. Saya kan pernah dikasih tahu kalau ada sesuatu barang yang berbau sama pesugihan itu kamu bakar. Tapi bahan bakarnya pertama dari sampah dulu, yang kedua dari kayu bambu yang kering. Karena kayu bambu itu, apalagi bambu kuning, itu mengandung energi alam, maksudnya energi magic yang luar biasa. Kalau ke bangsa begitu hawanya panas, apalagi kalau unsur apinya hidup. Jadi saya tuh teringat omongan itu, akhirnya saya bujuk paman untuk, Mang kita bakar yuk bareng-bareng, tapi nanti takut ada apa-apa. Enggak, saya yang di depan. Udah, saya bikin bakarannya. Akhirnya saya bakar, saya ritualin pakai meditasi dulu. Si tulang itu saya bakar, saya lempar pakai tangan kiri Mang Ketika api itu sudah berkobar nyala, wush, akhirnya terbakarlah sampai hangus. Nah, bersamaan sampai hangus itu si tulang-tulang, tiba-tiba bibi saya itu kayak orang begini. Wah, kayak orang sekarat. Sel, itu bibi kenapa aja? Ayo Mang, lihat ke kamarnya. Itu kayak orang kesakitan lagi di Mang kayak lagi sekarat gitu. Tapi di situ tiba-tiba ada bisikan tanpa wujud, itu tidak akan bahaya, siramlah pakai air beras sama garam kasar. Iya bah, orang bilang, Sel kamu bicara sama siapa? Udah, jangan banyak omong, cepetan sekarang sediain air beras sama garam kasar. Ya udah, akhirnya disiram si bibi tuh pakai air beras sama garam kasar yang saya aduk pakai tangan kiri Mang saya aduk sampai rata, saya siramin. Seketika itu bibi yang kondisinya lagi begini, dia langsung kayak orang bangun tidur. Ada apa sih? Tadi saya kenapa? Nah, disitulah benar-benar paman sama bibi itu percaya kalau pergoiban itu nggak main-main. Jadi udah kapok sama yang namanya pesugihan tuh. Setelah terlepas dari itu, ya,
Bibi dan Paman usahanya seperti apa? Waktu itu Menurun. bangkrut. Langsung bangkrut? Iya, Berapa langsung. lama setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu jaraknya 4 bulan. Jadi yang awalnya itu dalam waktu 4 bulan sering kali nggak jualan. Untuk kali ini dagangnya manual. Manual itu nggak pakai ritual yang begitu, asli dari tenaga mereka sendiri. Bahkan untuk kali ini banyak perubahan. Mereka kompak masak bareng bersama dengan saya sama Rehan yang membantu. Nah itu kan ke-6 karyawan itu nggak deket Mang cuma orang yang nggak tahu apa-apa ya ikut bantu. Tapi lama-lama tuh satu persatu karyawan keluar dulu karena alasannya maaf ya warungnya sepi. Kita udah nggak bisa bayar karyawan yang 8 orang lagi. Satu persatu jaraknya itu 4 hari sekali karyawan itu keluar satu. 4 harinya lagi satu lagi. Sampai yang tersisa cuma 2, saya sama Rehan yang masih netap. Tapi ke 14 hari setelah sisanya karyawan cuma saya sama Rehan, Paman sama Baby mau bilang gini, kayaknya warungnya dah mau dijual aja. Emang udah sepi ya? Udah sepi Mang bener-bener drastis penurunan omsetnya tuh. Gak ada yang mampir lagi? Iya, gak ada yang mampir lagi. Kecuali ada orang-orang terdekat aja yang sekitar situ yang mau beli mampir. Tapi itu omsetnya gak seberapa. Karena Paman sama Bibi saya mungkin gak mensyukuri hasil yang sedikit, gak sabaran. Akhirnya memilih untuk tutup dan gulung tikar lah warung itu Mang Ini saudara asli? Saudara asli itu. Tapi bau-baunya masih kayak saudara jauh. Bukan langsung paman adiknya bapak atau adiknya ibu. Mereka nggak apa-apa ini diceritakan? Nggak apa-apa Mang Kalau mereka nonton seperti apa? Mungkin reaksi mereka hanya ngomong ke saya, wah kok bisa sih sampai dibikin cerita. Karena memang mereka yang minta tolong ke saya untuk selamat dari jeratan pesugihan itu Mang Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu sama Bibi itu tahun 2022 waktu itu. 2 tahun yang lalu ya? Iya 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah Mang sekarang udah banyak perubahan. Bibi itu yang tadinya tidak pernah sholat sekarang jadi sholat. Bahkan seperti anak TK yang dari awal bacanya lewat Iqra lagi, belajar ngaji. Korban yang meninggal ada berapa orang? Semuanya ada 3 orang Mang Siapa aja itu? Kalau yang pertama karyawan yang lebih dulu sebelum saya masuk kerja. Nah yang keduanya karyawan lagi. Yang ketiganya anaknya sendiri. Itu semuanya. Jadi pantangannya makan ini ya? Ya pantangannya adalah etalase. ya berani kalau berani ngambil makanan dari etalase yang buat dijual maka itulah. Tapi kalau yang meninggalnya karyawan yang kedua nih setelah karyawan yang pertama itu karena dia mergokin melihat lagi ritualnya, ditambah melihat uangnya detail sama sesajennya itu komplit diceritain semua ke semua karyawan. Jadi karyawan yang 6 ini untungnya nggak percaya karena pikirannya logis. Kalau kehidupannya, hartanya, materinya seperti apa Bibi ini? Kalau sekarang maaf Mang bukan saya ngatain, itu sudah jatuh miskin. Miskin? Iya, jadi miskin pisan dikatakan si Mang Rumahnya tuh disita bank. Kalau yang warung usahanya itu dijual, bahkan dengan harga yang ambles ke bawah. Akhirnya si Paman sama Bibi ini sekarang memutuskan untuk tinggal di luar kota. Nah, yang terakhir, bagaimana menghindari atau kita tahu kalau rumah makan itu melakukan pesugihan sebagai pengunjung nih kita ya, atau sebagai karyawan yang bekerja, bagaimana caranya? Mungkin ada tipsnya. Kita tuh yang pertama baca doa dulu, yang kedua ambil pakai tangan kiri secimit nasi sama secimit lauk kita buang pakai tangan kiri tepat di bawah kaki kita makan. Itu caranya Mang karena supaya yang dari pesugihan itu energinya tidak bisa melacak energi kita. Oke. Iya. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu kisah yang menarik sekali dan tipsnya juga sudah dikasih tahu oleh Mas Marcel ya. Terima kasih Mas Marcel, semoga sehat selalu dan Sobat Malam Mencekam, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.